Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjut pengajian kita dalam kitab Kifayatul Ahyar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal kafanu fa aqalluhu thawbun wahidun fi haqqir rajuli wal mar'ati. Wa ammal kafanu, adapun mengkafankan mayit, fa aqalluhu, maka paling sedikit daripada mengkampani mayit itu adalah thawbun wahidun, satu lembar, satu helai kain. Fi haqqir rajuli wal mar'ati, baik itu pada mayit laki-laki dan juga pada mayit perempuan. Alasannya liqissati Mus'ab ibni Umair, ya, sebagaimana kisah yang ada terjadi pada Mus'ab ibni Umair. Wahia fi sahihaini, kisah ini ada di dalam dua kitab sahih, ya. Artinya bahwa apa yang terjadi pada beliau ini menjadikan dasar dalil bahwa mengkafankan mayit minimal satu helai, satu lembar kain. Karena begini jamaah Pak Bu, yang di atas sudah dibahas sebelumnya bahwa mengkafankan mayit itu buat laki-laki adalah 3 lembar, 3 helai kain, ya. Kalau kayak kita nih, kayak manusia nih sekarang pakai 3 helai. Kalau perempuan pakai 5. 5 itu tambahannya apa? Baju sama apa namanya, sarung atau kain, dan juga pakai kerudung. Saya mau bahas, dikatakan begini jamaah, bahwa 3 helai daripada kain kafan ini mempunyai 3 hak. Pertama, lembaran yang paling atas, artinya lembaran yang paling atas kan, dari kalau ditumpuk ya 1, 2, 3 kan begitu ya. Lembaran yang paling atas itu namanya hakul, apa namanya, hakul guroma. Orang-orang yang manakala si mayit ini punya utang dan dia tidak punya harta lagi selain kain kafan yang dia bawa, maka orang-orang yang merasa dihutangi oleh si mayit maka boleh menuntut kepada ni mayit untuk apa? Diambil kain kafannya 1 helai, lembaran yang paling atas. Itu namanya adalah hakul guroma. Kain kafan yang ketiga atau kain kafan yang paling atas itu disebut dengan hakul guroma, haknya orang-orang yang punya utang. Manakala orang-orang lain merasa si mayit ini punya utang dan mayit kagak ada harta lagi untuk membayar utangnya, boleh orang yang mengutangi menuntut kepada keluarga untuk dicabut kain yang paling atas buat bayar utang. Tapi bayar utang gua gak kebayar juga Pak. Nah, 1 helai kain berapa duit? Tapi ini kalau seandainya mereka kagak redo, orang-orang yang punya utang kagak redo, cabut kain kafan yang paling atas, kain kafan yang ketiga itu cabut. Artinya kagak boleh buat dia menjadi membawa orang itu, menemani orang itu untuk dalam kuburnya. Cabut. Itu namanya hakul guroma. Yang kedua, kain kafan lembaran yang kedua yaitu apa? Yang disebut dengan hakul warasah, haknya ahli waris. Kalau seandainya ahli waris nih semua, berapa orang anaknya atau orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari si mayit, manakala ahli warasah nggak setuju, kagak redo, kagak ikhlas, maka cabut, ambil, keluarin daripada kain yang kedua. Kenapa? Karena itu haknya daripada ahli waris. Sama juga kayak begitu, kalau seandainya itu ahli waris merasa dikurangi warisannya gara-gara membeli kain kafan ini, maka mereka boleh mencabutnya. Itu namanya hakul warasah. Berarti tinggal berapa biji?
tinggal atu. Nah, disebut saubun wahidun. Ini yang disebut apa? Haqqullah. Kain yang ketiga berarti kain yang langsung nempel sama mayit, itu namanya haqqullah, yaitu apa? Haknya Allah. Buat apa? Tutupin auratnya, nggak ada yang bisa nuntut, nggak ada yang bisa meminta segala sesuatunya. Maka manusia lahir ke dunia yang melapisi dia apa? Ari-ari, ditutupin tetap nih manusia. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak telanjang, ditutupi dengan kain apa? Dinding ari-ari. Ari-ari kita tuh yang menutupi kita. Dia datang kepada Allah dengan ditutupi ari-ari, walaupun cuma selembar tuh ari-ari. Maka manakala manusia mati, ya minimal ditutupin kemaluannya, ditutupi badannya dengan satu helai kain kafan yang disebut dengan haqqullah. Nggak boleh dia telanjang, nggak boleh dalam keadaan tidak menutup aurat. Tuh, ini yang disebut dengan saubun wahidun. Paling sedikit mengkafani orang itu dengan satu helai, baik laki-laki ataupun pada perempuan demikian. Buat apa? Nutupin aurat. Makanya kalau naudzubillah min dalik, kalau zaman sekarang banyak banget jamaah orang dipotong atu-atu namanya, badan orang dipotong atu-atu, mutilasi, orang dimutilasi, masya Allah, yang akhirnya apa? Nggak dimasukin apa-apa, nggak ada apa, menghadap kepada Allah. Jahatnya manusia kayak begitu tuh, ya. Buktinya mana? Dia menghadap kepada Allah, ya walaupun dia mutilasinya aja udah dosa, tapi mengubur atau membawa ini potongan orang yang pada akhirnya dia menghadap kepada Allah tidak pakai kain kafan. Dosanya sebesar apa orang yang mengubur atau orang yang membawa ini mayit, ya walaupun dengan cara demikian tidak menutup daripada auratnya, ya. Lebih jahat daripada binatang, lebih jahat daripada iblis manusia yang seperti ini. Naudzubillah min dzalik, ya. Itu diantara demikian. Maka dianggap cukup orang mengkafankan dengan satu helai kain kafan. Wa amma dafnu, nah, itu minimal, batas minimal daripada orang mengkafankan. Sekarang begitu juga, wa amma dafnu, adapun menguburkan, fa'aqalluhu, batas minimalnya hafratun, cuma satu galian atau satu lobangan. Berapa dalamnya? Kalau lengkapnya udah di atas sebelumnya. Seorang diri diangkat tangannya sendiri, itulah untuk apa? Menguburkan orang. Tapi batas minimalnya taktumu raihatal mayit, menutupi daripada baunya si mayit, ya, supaya apa? Bau busuk daripada ini mayit nggak kecium sampai ke atas. Wa tahrimuhu anis siba, dan juga menjaga ini mayit daripada binatang buas. Bihaisu, sekira-kira ya ta'azzaru, merasa sulit, nabsyu misliha, manakala menggali seumpamanya daripada itu kuburan. Galiban pada umumnya, kira-kira berapa dalam, kira-kira berapa panjang kuburan tersebut supaya tidak tercium baunya dan tidak bisa digali oleh binatang buas. Itulah batas minimal daripada orang dikubur, ya. Kalau di sini dikatakan hafrotun, bagaimana kalau tidak hafroh? Hafroh itu kan digali, bikin lubang. Bagaimana kalau nggak digali, taruh di atas tanah, tapi dibikin gundukan. Kalau kita kan dibikin gundukan juga ke bawah juga. Ini orang kagak dibikin lubang, tapi cuma sekedar dibikin gundukan, dibikinlah begitu. Apakah itu yang dikatakan menguburkan? Sebagian ulama mengatakan itu bukan menguburkan. Yang namanya nguburin harus digali. Kecuali
manakala tidak memungkinkan. Apakah tanahnya keras, kagak mungkin digali, nggak bisa, saking keras ini tanah, atau saking lembeknya ini tanah yang memang ya apa namanya, ya kayak orang mati di tengah lautan, kan nggak mungkin juga mau dibawa ke daratan, akan mau dalam jangka waktu yang lama, dan nggak ada yang bisa ngawetin ini mayit, maka silakan diceburin ke laut. Itu kan bukan ngubur namanya, ngebuang, itu namanya darurat. Nah begitu juga yang namanya nguburin itu harus digali. Cuma kalau seandainya tidak digali bagaimana? Lihat keadaannya. Kalau memang tidak memungkinkan buat digali, ya itu namanya darurat, silakan ya, walaupun itu namanya bukan nguburin. Sebagai kayak tadi tuh, ini tanah di atasnya mayit dipakein semen atau apalah, ditumpuk-tumpuk begitu, silakan. Kalau memang nggak memungkinkan buat digali. Tapi kalau masih memungkinkan digali tapi dia nggak mau menggali, maka itu namanya bukan nguburin, begitu ya. Khawatirnya apa? Ya dikhawatirkannya tadi bau daripada mayit itu akan, kalau ditumpuk begini aja kan baunya akan menyebar atau keluar, atau binatang bakal bisa menggalinya. Maka yang begitu kalau bukan dalam keadaan darurat, bukan dalam keadaan terpaksa, maka tidak dikatakan dia adalah menguburkan ya. Berikutnya, qala, pengarang kitab berkata, wasnani, ada dua jenis manusia, la yugossilani, yang mana kedua mayit ini tidak dimandikan, wala yusolli alaihima, dan juga tidak disolatkan kedua orang ini. Siapa dua mayit yang tidak dimandikan, disolatkan manakala dia meninggal? Pertama, asyahidu, orang yang mati syahid fi ma'rakatil kuffar, di dalam memerangi orang kafir. Jadi kalau ada pejuang ya, pejuang muslim yang mereka mati di medan perang karena membela agama ya, membela daripada kalimat la ilaha illallah, sedang melawan orang-orang kafir, manakala dia mati maka disebut dengan mati syahidud dunya wal akhirah. Manakala dia mati nggak perlu dimandiin, nggak perlu disolatin, kemuliaan bagi mereka. Nanti alasannya apa mungkin di bawah ada. Yang kedua, siapa orang yang meninggal tidak dimandiin dan dikuburin, tidak dimandiin dan disolatin? Yang kedua adalah wasiktu, yaitu orang bayi yang keguguran ya, bayi yang keguguran. Alladzi lam yastahilla, yang tidak menangis ya, bayi lahir keluar dari perut ibunya nggak nangis, nggak ada gerakan apa-apa, emang udah mati di dalam kandungan, maka bayi yang begitu nggak perlu dimandiin, nggak perlu disolatin, kapanin, kuburin, begitu aja udah ya. Kenapa? Karena nggak ada tanda-tanda kehidupan. Ini bayi belum lahir ke dunia aja, maka dikatakan ini bayi nggak punya apa-apa udah. Nah lahir ke dunia udah dalam keadaan mati. Jadi matinya ini bayi mungkin di dalam perut ibunya. Kenapa? Nggak ada gerakan, nggak ada tangisan, nggak ada suara, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Maka yang begini nggak mau dimandiin, emang bukan mayit, bukan apa, bukan orang hidup, bukan makhluk hidup namanya. Dia datang ke dunia sudah dalam keadaan mati, namanya bukan makhluk hidup ya. Dan juga dia tidak disolatkan. Kenapa? Karena datang ke dunia tanpa ada ruhnya. Maka yang begini tidak dimandiin dan tidak disolatin. Wa yusalli alaihi, dan disolatkan itu bayi yang lahir keguguran, inihtalaja, apabila dia bergerak. Kalau ada gerakan dikit langsung mati, solatin ya. Bagaimana perinciannya mungkin di bawah nanti ada. I'lam, ketahuilah, anna syahida, sesungguhnya orang yang mati syahid, yasduku ala kulli, mencakup ala kullin, setiap man qatala zaliman, man qatala zulman, orang yang mati terbunuh karena dizolimi, itu juga termasuk mati syahid.
tapi yang disebut dengan syahidul akhirah, tidak termasuk syahidul dunia wal akhirah. Ada orang nih Pak, Bu, dia lagi lagi membela diri, orang nih lagi membela diri atau menjaga hartanya atau menjaga kehormatannya atau menjaga keluarganya, terus lagi ngebela dirinya, dibunuh oleh orang lain. Ini orang mati syahid, tapi disebut dengan syahidul akhirah, syahid akhirat doang. Ya, maka nanti orang mati syahid itu ada 3 macam. Ada syahidud dunya wal akhirah, ada syahidul akhirah, ada syahidud dunya. Ya, ada syahidul akhirah doang, ada syahidud dunya doang, ada syahidud dunya wal akhirah. Ini yang dimaksud dengan kategori di kitab ini nih, yang pertama yaitu syahidud dunya wal akhirah. Nah, kalau ada orang mati dibunuh oleh orang, kenapa dia dibunuh? Karena ngebela kehormatan, bela keluarga, mati, maka dia mati syahidul akhirah, begitu. Yang kedua contohnya aumata bi gharakin, atau dia mati tenggelam. Tenggelam ya, apalagi jam sekarang nih, laut airnya lagi begitu hebatnya ya. Mati dia ditenggelam di dasar laut, maka dikatakan dia mati syahidul akhirah. Au harokin, atau orang mati karena kebakar, sama juga tuh disebutnya apa? Syahidul akhirah. Au hadamin, atau orang yang mati karena runtuh rumahnya, gedung runtuh, akhirnya dia mati, itu juga termasuk syahidul dunia. Au mata syahidul akhirah. Au mata mabtunan, atau orang mati karena sakit perut, syahidul dunia ya, mati karena perutnya sakit. Nah, itu juga syahid, tapi syahidud dunia. Au mat'unan, atau dia mati karena mat'un. Mat'un itu orang yang mati karena dilukai, dibacok. Bagaimana kalau tawuran? Dibacoknya gara-gara tawuran. Dia juga ikut tawuran, kecuali kalau korban tawuran. Nih dia mati, dibacok, kan dilukai namanya. Tapi dianya ikut tawuran, atau bahkan dia pelaku tawuran, mati syahid nggak Pak? Kemarin saya bahas di anak-anak muda yang kayak begini ya, saya bahas di anak-anak muda kayak begini biar mereka sadar juga. Tapi ya memang kalau udah hidayah taufik orang Allah nggak kasih sama orang, susah Pak Bu ya. Sengaja saya bahas bagaimana orang dikatakan mat'un, dikatakan adalah orang yang mati dilukai, termasuk syahidud dunia. Nah, kalau kita bilang begitu girang dia, mendingan gua tawuran dah. Kenapa? Dilukai, akhirnya gua mati syahid namanya. Sangit, saya bilang gitu aja udah. Ya, bukan syahid tapi jadi sangit. Naudzubillah. Ya, kalau dia bukan pelaku tapi korban tawuran, nah baru bisa yang namanya syahidud dunia. Nah, ini pelakunya, dia yang megang tuh celurit, akhirnya dia mati gara-gara tawuran. Mati gimana? Sangit. Naudzubillah min dzalik. Sama aja dia bunuh jiwa yang tidak dihalalkan oleh Allah. Dosanya termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Karena di antara orang-orang yang melakukan daripada perbuatan dosa besar mana? Orang yang membunuh jiwa, membunuh diri orang lain yang bukan hak. Kalau hak halal boleh, tapi kalau bukan hak, nggak ada apa-apa, nggak ada urusan apa-apa, dia bunuh tuh orang, termasuk dosanya dosa besar, minal kabair. Disamakan dengan apa? Murtad, orang yang menyembah kepada selain Allah, anak yang durhaka sama orang tua, pemabok, itu kan namanya dosa-dosa besar. Termasuk dosa besar apa? Orang membunuh jiwa orang lain tanpa hak. Naudzubillah min dzalik. Zaman sekarang udah dianggap nyawa orang tidak ada nilainya, tapi di sisi Allah dosanya besar sekali ya. Bahkan ada yang mengatakan apa? Naudzubillah, kafir orang mati begitu. Ada orang mengatakan bahwa orang mati dengan cara membunuh orang yang membunuh ya, bukan orangnya. Orang yang membunuh itu termasuk adalah kategori kafir. Kalau udah kafir, sholatin kalau dia mati. Bukan yang dibunuh, yang membunuh ya.
Sholatin, ya jangan, kafir mau disolatin. Ya, sama seperti, mohon maaf, orang mati mabok. Orang mati mabok, minum keras, akhirnya apa? Mati nih orang. Sholatin, bapak diundang sholatin jenazah. Jenazahnya siapa? Orang yang mati mabok. Sholatin pak. Pak, bu, pak, sholatin nggak? Haram, kafir, mau disolatin bagaimana? Jelas-jelas dalil yang mengatakan orang mati gara-gara mabok itu adalah keluar dari Islam. Berarti apa? Kafir, jangan sholatin. Ya, kalau matinya gara-gara itu, gitu maksudnya. Ya, matinya gara-gara apa? Lagi tawuran, matinya gara-gara mabok. Maka di sini dikatakan, ya, mat'unan, orang yang mati dilukai, termasuk mati syahidud dunia. Tapi kalau dia dilukai gara-gara apa? Membela diri. Tapi kalau dia mati gara-gara dilukai gara-gara tawuran, bukan mati syahid tapi sangit yang begitu. Udah hati-hati ya, zaman sekarang nih orang nilai nyawa orang udah nggak ada nilainya. Au mata asyapan, ya, au mata asyapan, atau dia mati dalam keadaan asyap, apa ya, orang yang kangen banget, orang yang rindu banget, ya, nih anak mati karena merindukan orang tuanya yang udah sekian tahun, yang sekian lama kagak datang-datang, ditunggu-tunggu kagak datang-datang, atau sebaliknya orang tua nunggu anak atau suami atau istri nunggu pasangannya, saking kerinduannya, saking kepikirannya, akhirnya dia mati syahidud dunia. Ya, au kanat imra'atan wa matat fit talak, tolak ya. Nanti bab haid nih ketemu nih, bab ini nih, bab tolak. Au kanat imra'atun, atau seorang ibu, wa matat, ibu itu meninggal fit talak, pada waktu dia melahirkan. Jadi darah yang keluar kepada seorang ibu ini ada 4. Ada yang nama darah haid, darah nifas, darah istihadhah, yang ketiga namanya darah tolak. Nanti di bab haidnya nanti udah lewat apa belum nggak tahu nih ya. Bab tolak namanya bukan tolak itu cerai, bukan. Bab apa, ada namanya darah yang keempat, namanya darah tolak. Jadi darah yang keluar pada seorang perempuan namanya darah haid, darah nifas, darah istihadhah, atau orang kita bilang darah kotor. Ada yang keempat namanya darah tolak, ya. Nah, kalau ada seorang perempuan meninggal dunia gara-gara dia melahirkan, termasuk syahidud dunia wa nahwi, ya, wa nahwi dzalik, dan yang lain-lainnya. Itu macam-macam orang dikatakan mati syahid, ya. Wa kaza man mata faja'atan, begitu juga termasuk mati syahid orang yang mati kagetan, tiba-tiba mati. Banyak gak? Ya, kalau kita lihat di TikTok atau di YouTube banyak tuh, ya, orang lagi diri tiba-tiba mati, ya. Ada orang tuh lihat, ada pembawa acara di TV tiba-tiba mati. Kemarin belum lama saya ngelihat juga tuh, ada orang lagi main bulu tangkis, ya, tiba-tiba langsung mati. Naudzubillah min dzalik. Itu namanya pajaatan, orang yang mati tiba-tiba, itu termasuk syahidud dunia. Au fi daril harbi, atau orang mati di tempat peperangan, bukan ikut perang, ya, tapi mati di tempat peperangan. Umpama, ya, apa namanya nih, bukan dia bagiannya bagian apa namanya, kalau orang mau perang kan ada timnya nih, tim pemasak dah, tim yang buat nyiapin makanan para pejuang. Dia nggak ikut pejuang, dia cuma apa namanya, di dapur doang buat nyiapin, ya. Mati syahidud dunia wal akhirah enggak yang begitu. Itu termasuknya mati syahidud dunia aja, tidak termasuk syahidud dunia wal akhirah. Kenapa? Karena dia matinya bukan di medan perang. Ya.
Kayak orang nih lagi ngaji, mati, ya. Syahid bukan syahid, tapi syahidul akhirah, begitu. Tetap nanti bagaimana hukumnya yang berkaitan dengan orang mati demikian. Qalahu Ibnu Rif'ah, apa yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Rif'ah. Jadi banyak banget macam-macamnya orang yang dikatakan mati syahid, baik itu syahidul dunia wal akhirah, atau syahidul dunia aja, atau syahidul akhir aja. Wa ma'asidukuhu annahum syuhada, bersama dengan apa yang terjadi padanya, annahum, sesungguhnya mereka yang tadi disebutin semua, syuhada'u, mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Tapi pahaulai, maka mereka semua yang tadi disebutin mati-mati syahidul dunia atau syahidul akhirah aja, pahaulai, maka mereka semua yugsaluna, mereka dimandiin, wa yusalla alaihim, dan mereka juga disolatkan, kasairil mauta, sebagaimana orang-orang mati-mati yang lainnya. Jadi dihukumkan dia seperti mayit biasa, walaupun kategorinya, derajatnya dia masuk kepada mati syahid, tapi disebutnya apa? Diperlakukannya seperti orang mati-mati biasa, walaupun derajatnya dia lebih tinggi. Kenapa? Masuk kategori mati syahid. Wa makna syuhada, wa makna syahadah, dan makna syahadah lahum, bagi mereka, annahum, lantas apa bedanya kalau begitu antara orang yang mati syahidul dunia wal akhirah dengan syahidul dunia aja atau syahidul akhirah aja, atau orang yang mati biasa yang bukan masuk kategori mati syahid? Apa bedanya kalau begitu? Kalau orang mati syahidul dunia wal akhirah, seperti orang mati di medan perang, itu nggak dikapanin, kagak disolatin, cuma dikuburin aja udah, mandiin kagak, solatin kagak, kapanin kagak, langsung kuburin. Kenapa? Karena kemuliaan bagi orang yang mati syahidul dunia wal akhirah, dan itu akan masuk surga paling dulu yang begitu, ya. Tidak dihisab oleh Allah bagi mereka yang mati syahidul dunia wal akhirah, ya. Dimana kalau kita nggak ada Pak di Indonesia, orang lagi nggak perang sama orang kafir, lagi perang sama orang kafir mana? Sono di Palestina, pergi sono ke Palestina. Tapi nanti jadi ada pertanyaan, apakah orang-orang yang pergi ke Palestina, bukan orang Palestina, bukan, orang-orang yang pergi ke Palestina pengen mati syahid, apakah termasuk mati syahid dunia wal akhirah? Nanti ada pertanyaan lagi begitu, saya nggak bahas, bukan babnya, ya. Nah itu hadirin jamaah. Lantas kalau orang-orang, apa bedanya begitu orang yang mati syahidul dunia aja atau orang yang mati syahidul akhirah aja dengan orang yang mati biasa? Ya, bukan mati syahidul dunia atau mati syahidul akhirah, mati biasa doang. Apa bedanya dengan orang mati yang demikian? Nah, di sini jamaah perbedaannya nih. Wa makna syahadah, adapun makna daripada dikatakan orang itu mati syahid, lahum, bagi mereka, annahum, sesungguhnya mereka, ahyaun inda rabbihim, mereka tetap hidup di sisi Allah, bahkan yurzakun, mereka diberikan rizki oleh Allah dalam kuburnya. Itu kemuliaannya. Beda dengan orang mati biasa. Orang mati biasa ya mati udah, ya. Artinya apa? Orang yang mati syahidul dunia aja atau orang yang mati syahidul akhirah aja, di dalam kuburnya seakan-akan sudah menjadi radhah min riyadil jannah. Jadi orang mati syahidul dunia aja banyak, orang mati syahidul akhirah aja sababnya banyak. Kalau ini yang dia dapati, udah termasuk apa? Radhah min riyadil jannah. Paham? Beda dengan orang mati biasa. Kalau orang mati biasa, ya udah, di situ ada munkar nakir, nanti ditanya, di situ akan datang berbagai macam apa lain sebagainya. Makanya kalau kita lihat ada beberapa orang yang Allah muliakan di dalam kuburnya, tidak rusak jasadnya, bahkan bau harum daripada kuburnya. Kenapa? Mungkin dia termasuk syahidul dunia wal akhirah, atau daripada syahidul dunia atau syahidul akhirah aja. Kan banyak kalau kita lihat kayak begitu. Tuh lihat para ulama yang mereka menghabiskan waktunya hanya buat
mengajarkan kepada umat tentang agama, dia mati, akhirnya apa? Kuburnya harum, mayitnya, jangankan mayitnya, kain kafannya aja kagak rusak, berpuluh-puluh tahun dia kubur tapi nggak rusak. Kenapa? Allah berikan dia rizki di dalam kuburnya. Itu bedanya orang mati syahidul dunia aja atau syahidul akhirah aja dengan orang mati biasa. Maka kita kejar nih Pak Bu, untuk mendapat apa? Syahidul dunia aja atau syahidul akhirah aja, cari salah satunya apa? Nih kita ngaji tiba-tiba mati, termasuk syahidul akhirah, mendapatkan kemuliaan begini. Mau Pak? Mau Bu? Kagak mau juga gitu udah ya, mending gue mau hidup panjang dah gue ya, masih mau ngerasain nikmatnya dunia. Tapi itulah manusia ya, makanya dikatakan bedanya orang mati syahid begitu, ahyaun indar rabbihim yurzakun, mereka hidup di sisi Allah, bahkan mereka diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kemuliaan bagi orang-orang yang mati syahidul dunia atau mati syahidul akhirah. Maka satu kemuliaan bagi orang yang bisa seperti itu ya, tinggal kita cari aja masing-masing kemana apa. Karena kalau dikatakan orang mati itu sesuai dengan kebiasaannya ya, mati seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya. Orang yang biasa mabok ya matinya lagi mabok, orang yang biasa ngaji maka matinya lagi ngaji, kan begitu hadirin. Kita nggak tahu bagaimana keadaan mati kita nanti, tapi kata ulama sesuatu sesuai dengan kebiasaan seseorang, maka itulah yang dikatakan orang matinya ya. Masya Allah, ini kemuliaan bagi orang-orang yang bisa mati dalam keadaan mati syahid. Titik. Jadi bagi mereka yang mati syahid di dunia aja atau syahidul akhirah aja diperlakukan seperti orang mati biasa, tapi bedanya tadi hidup di sisi Allah dan Allah berikan dia rizki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam kuburnya. Wa amman mata fi qitalil kufari mudabbiran, dan adapun orang yang mati di medan perang ya, mudabbiran ghaira mutaharrifin liqitalin ya, betul ya. Oh iya, barang siapa yang mati fi qitalil kufar, di dalam membunuh atau memerangi orang-orang kafir, mudabbaron ya, artinya yang lari, ghaira mutaharrikin, yang tidak bergerak, mutaharrifin, yang tidak bergerak, liqitalin ya, menghadapi musuh, munhabizan atau dia bergabung ilal fi'atin, kepada kelompok muslim lain, au kana yuqatalu riyaan wa sum'atan, atau dia terbunuh ya karena ikut perang karena ria atau sum'ah, pengen dipuji. Fahadza syahidun fil hukmi, maka orang yang kayak begini juga matinya mati syahid secara hukum. Bimakna annahu la yugsalu wa la yusalla alaih, orang itu nggak dimandiin, nggak disolatin. Wa huwa syahidud dunya, syahidun fid dunya dunal akhirah, dia dikatakan syahid di dunia tapi tidak di akhirat. Kalau orang mati karena sedang perang tapi dia kabur, apa nama bahasanya, kabur dari medan perang bukan karena terdesak, bukan karena apa namanya, nggak mampu melawan orang kafir, dia nggak kabur aja ketakutan. Kalau dia maju terus bisa, tapi dia kabur, ini mati juga syahid, tapi syahid di dunia dunal akhirah. Di dunia dia mati syahid, tapi di akhirat dia nggak dianggap mati syahid. Kenapa? Karena dia kabur dari medan perang. Kalau kabur medan perang karena apa? Karena memang kagak mampu, kalau dia maju terus bakal mati, bahasanya apa? Mati konyol, itu namanya beda lagi. Ini dia kabur dari medan perang karena nggak ada apa-apa, ghaira mutaharrifin, yang dia tidak bergerak, liqitalin, dalam peperangan, itu namanya. Atau orang itu bergabung dengan kelompok muslim yang lainnya ya, nih
apa namanya bahasanya, dibikin dua kelompok, kelompok A sama kelompok B. Kata pimpinannya kelompok A duluan yang berangkat ke medan perang, dia harusnya di kelompok A. Dibilang enggak dah, gue pindah dah kelompok B. Nih orang nih harusnya di kelompok A, dia perang maju ke medan perang, dipindah ke kelompok B, sedangkan kelompok B belum maju ke medan perang, dia mati di situ. Itu namanya mati syahidud dunia ya, dunal akhirah. Bagaimana hukumnya? Tidak disolatin, tidak dimandiin ya, tapi dia masuk demikian. Nah ini perbedaannya, beda dengan yang tadi tuh mati syahidud dunia atau mati syahidul akhirah gara-gara apa? Seorang ibu yang melahirkan mati gara-gara melahirkan, tetap empat-empatnya ada ya, cuma bedanya tadi doang. Tapi beda dengan nih, kalau ini mati syahidud dunia deh doang, tapi di akhirat tetap nanti dihisab, di apa dan sebagainya ya. Kenapa? Dia mati karena perang, ikut perang, tapi karena riya, pengen dipuji biar disebut orang gagah, biar disebut pahlawan. Syahid di dunia, tapi di akhirat tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung kepada apa? Niatnya lagi. Kalau kita lihat di sini, niat ini dalam hati itu penting, mempengaruhi daripada amalnya seseorang. Kalau orang bisa begitu, inilah yang disebut dengan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bedanya, wa amaman mata fi qitalil kufar. Adapun orang yang mati di medan perang melawan orang kafir, dia mati bisababil qital dengan sebab dibunuh, ala wajhil, bisababil qital dengan sebab terbunuh, ala wajhil mardo, dengan cara yang diredai oleh Allah. Dia datang ke medan perang betul-betul ikhlas, dia kena tembak daripada kena matinya karena waktu di medan perang dengan apa? Senjatanya orang kafir. Fahadza syahidun fid dunya wal akhirah. Maka inilah orang disebut syahidud dunya wal akhirah. Dan ini yang mendapatkan kemuliaan. Masya Allah ya. Itu yang betul-betul apa? Tidak dihisab oleh Allah. Kaman qatalahu musyrikun, sebagaimana orang itu dibunuh oleh orang kafir musyrik, termasuk au asabahu silahu muslimin khotoan, atau dia mati di medan perang gara-gara apa? Kena senjatanya temannya sendiri tapi nggak sengaja. Temennya lagi nyabot apa? Pedang, dia ada dia yang kena. Di medan perang juga orang muslim lainnya membunuh karena nggak sengaja, termasuk syahidud dunia wal akhirah. Masya Allah. Aw ada alai silahu nafsi, atau terkena ame pedangnya sendiri, lagi nyabut pedang ternyata apa? Atau lagi masukin pedang ternyata apa? Bukan masukin ke sarungnya, dikenain badannya. Nggak sengaja mati gara-gara itu, termasuk syahidud dunia wal akhirah. Kenapa? Karena matinya di medan perang. Jadi baik senjata musuh yang kena atau senjata temennya nggak sengaja, atau kena senjata dirinya sendiri ya, au saqata an farsihi au farosihi, atau dia jatuh dari kuda lagi menuju ke medan perang, kudanya apa namanya kesangkut kakinya, jatuh, orang-orang yang ikut mati termasuk. Au rohamat hudabatu, atau apa ya rahmatmu, selengket bahasa gitu, selengket. Rohamatu tuh selengket, apa yang enak bahasanya, kesandung daripada kudanya, yang akhirnya apa? Dianya juga ikut mati. Au tarodda fi wahdatin, atau dia terguling fi wahdatin di medan perang, pamata, akhirnya dia mati juga. Itu termasuk orang-orang yang mati syahidud dunya wal akhirah. Masya Allah ya. Ini semua akan menjadikan apa? Kemuliaan di sisi Allah, di sisi orang yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza law wajadna qatilan indan kisyafil harab ya. Begitu juga orang yang kita dapati terbunuh di medan perang, indal kisyafil harab, tatkala selesainya peperangan, selesai perang, si fulan mati tuh, atau si fulan matinya di situ, itu termasuk. Atau pada waktu peperangan terjadi perang, dia masih ada gerakan, tapi selesainya peperangan
itu dia baru jadi mayit, itu juga termasuk mati syahidud dunya wal akhirah. Walam ya'lam sababu mauti sawaun kana alaihi asaru damun amla, dan tidak diketahui sabab kematiannya, sama aja baginya ada bekas darah ataupun tidak. Li'anna zahira, karena sesungguhnya zahirnya, annahu, bahwasanya itu orang mata bisa babil qital, dia mati dengan sebab peperangan. Ya, fahaza, bagaimana hukumnya orang yang mati demikian? Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut lagi. Ya, ini baru yang disebut dengan mati syahidud dunia wal akhirah, sabab-sababnya kayak begitu. Ya, kalau tadi syahidud dunia aja atau syahidul akhirah aja, hukumnya tadi udah, perbedaannya udah. Sekarang bagaimana kalau orang yang betul-betul mati syahidud dunia wal akhirah, cara-caranya atau sabab-sababnya udah diungkap oleh ulama, bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya ini semua. Artinya apa hadirin? Kejarlah mati kita, mati syahidul dunia aja atau mati syahidul akhirah aja, biar dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya selalu hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya keluarga kita, jamaah kita yang dalam keadaan kurang sehat, wabil khusus istri saya yang masih sakit, mudah-mudahan semua yang pada sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatin badannya. Orang tua kita, keluarga kita, jamaah yang biasa ngaji nih Sabtu subuh, dan juga guru-guru kita, orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah bihadini wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.